Pak Muarakarta sebagai pengacara senior, apa mungkin alasan Bapak mendukung Prabowo dan Gibran menjadi presiden dibanding 01 dan 03? Alasannya apa mungkin? Ya, saya pikir Jokowi sendiri pun sudah melihat selama 5 tahun ke depan ketika menseleksi siapa paslon 1, siapa paslon 2, siapa paslon 3, ternyata dalam perjalanan di kabinet ini memang yang terlihat sosok Prabowo yang mampu dan punya kemampuan, mempunyai kredibilitas untuk melangsungkan pembangunan apa yang memang belum selesai untuk diteruskan Prabowo dan Gibran. Jadi beralasan kalau saya kenapa mendukung dan masyarakat mendukung dan mengharapkan ini bisa satu putaran karena memang kualitas bobot dan kemampuan itu hanya ada pada Prabowo dan Gibran. Kenapa saya bilang juga tadi paslon 1 kita udah tahu bagaimana seperti apa ketika memimpin Jakarta, ya kan, tidak ada kelebihannya, tidak ada yang signifikan dia bangun. 03 selama 2 periode memimpin provinsi Jawa Tengah sebagai gubernur, kita kan lihat sendiri tingkat kemiskinan di Jawa Tengah itu adalah yang termiskin di Pulau Jawa. Jadi saya pikir kenapa Jokowi memilih Prabowo, karena Prabowo mempunyai kemampuan untuk dia memimpin bangsa ini, dan dia seorang yang memang sudah berubah seperti dulu katanya begini, tapi kita lihat perjalanan 5 tahun ke depan benar-benar bisa diandalkan dan bisa dibanggakan. Akar rumput sekarang semua berbondong-bondong mendekat dan ingin memilih dan memuja Prabowo Gibran untuk menjadi presiden. Sekalipun ada beberapa kelompok yang mulai nyinyir menyerang Jokowi. Jokowi semakin diserang, maka dia semakin solid di bawah dan semakin didukung oleh rakyat. Karena rakyat itu yang didambakan itu adalah mereka bisa makan, bisa sekolah, sandang pangan tercukupi, itu aja. Jadi siapa yang memimpin, itulah yang diharapkan bisa menyelamatkan mereka ini dari kemiskinan, dari kesulitan ekonomi. Nah, semua itu ada pada Prabowo dan Gibran. Gibran sebagai kaum muda, kaum milenial yang nanti dia akan banyak belajar, Jadi ini masa transisi kaum milenial untuk duduk di pemerintahan. Nah, inilah yang memang dipersiapkan dari sekarang untuk menuju 2045, 2045 tahun emas, Indonesia emas. Bang, apa perubahan Prabowo yang ke arah lebih baik? Abang melihat tadi ada perubahan dari Prabowo apa aja mungkin? Perubahan dari Prabowo apa aja? Prabowo cukup elegan cukup sebentar. Sekarang Saya pikir Prabowo banyak sekali berubah artinya dalam tampilan kalau kemampuan kerjanya kan memang tidak diragukan cara berpikirnya, cara dia memanage sesuatu itu tidak berubah persis seperti waktu dia muda seperti seorang militer Nah, tetapi tampilan seorang militernya itu udah tidak kelihatan dia udah humanis dia udah lebih wise dan kepemimpinannya pun terlihat bahwa Prabowo itu memang mampu dan bisa. Karena memang yang ngerti masalah Indonesia bukan hanya ketahanan pangan, ketahanan negara pun, ketahanan geopolitik, dunia internasional. Prabowo cukup bisa diandalkan ketimbang ke 1 atau ke 3. Jadi kita percayakan Prabowo itu akan bisa menang satu putaran dan mampu, dan pasti Indonesia akan tambah berjaya terutama di dunia internasional. Ini kan pengaruh Rusia sama Ukraina sekarang kan belum selesai. Muncul lagi Palestina dengan Israel, Hamas lah khususnya Kita lihat kok bagaimana Prabowo itu juga dekat dengan Palestina, artinya merangkul artinya dia ingin memang tatanan dunia ini damai selesai semua Nah, tetapi kan memang karena pada punya kepentingan yang penting Indonesia tidak terseret, terimbas oleh pengaruh geopolitik.
Oke. Bang, abang termasuk yang tegak lurus ke Pak Jokowi atau apa secara pribadi mengidolakan Pak Prabowo? Saya memang dari dulu suka Prabowo. Ya, dari sejak Gerindra berdiri, saya memang ada di situ ya. Jadi kalau saya mendukung Prabowo hari ini, saya pikir bukan hari ini. Dari dulu saya memang mendukung Prabowo. Nah, cuman tempo hari karena beliau juga kurang beruntung, maka kita semua mendukung Jokowi. Nah, sekarang sudah saatnya kita beralih mendukung Prabowo ketika memang krisis kepemimpinan untuk mengganti Jokowi. Tidak ada lagi, tidak mungkin satu, tidak mungkin tiga, mesti Prabowo. Untuk mengantar ke depan, 2029 ke depan sudah generasi muda. Jadi Gibran menjembatani kaum milenial dengan kaum tua, kaum senior. Nah, saya pikir itu yang paling tepat ya. Jadi sudah dipersiapkan dari sekarang, generasi muda itu seperti apa dituntun, dipersiapkan untuk 2029. Jadi cukup pandai, cukup jauh Pak Jokowi melihat ini seperti apa Indonesia ke depan. Indonesia memang harus dipimpin sama orang-orang seperti Jokowi. Setelah Jokowi dipimpin oleh Prabowo, ya, supaya Indonesia ini maju. Rakyat, yang penting kan rakyat bagaimana makan, bagaimana anak-anaknya pada sekolah, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, itu yang paling penting. Baru negara ini berangsur-angsur negara yang makmur. Nggak salah juga penegakan hukum, itu yang paling utama juga. Hukum adalah panglima. Itu nanti juga akan ditegakkan hukum, ya. Undang-undang perampasan aset para koruptor itu juga harus, ya, karena itulah yang membuat negara jadi miskin, bangkrut, ya. Nah, itulah yang memang harus mereka ditangkap, dirampas asetnya, dan negara ini tetap berlandaskan hukum, berlandaskan Pancasila yang memang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bang, abang sebagai orang hukum nih kan Gibran majunya Gibran kan banyak dikritisi oleh ahli hukum nih masalah MK kemarin, artinya melanggar konstitusi. Abang melihatnya seperti apa? Enggak, kalau saya lihat wajar-wajar saja. Toh akhirnya sekalipun orang ribut masalah konstitusi di MK mengenai umur, ya, ini mengenai umur nih kemarin nih. Saya pikir enggak juga, itu tidak terlalu pokok. Yang penting rakyat melihat mampu dan bisa tidak Gibran untuk memimpin sebagai wakil presiden, untuk menjabat sebagai wakil presiden. Saya lihat bisa kok. Tidak ada yang diragukan oleh Gibran. Debat berapa kali? Orang bilang Gibran pelongak-pelongok, enggak, dia bisa jawab, dia bisa sampaikan apa memang kedepannya misi-misi dari bangsa ini. Ternyata kan kita lihat Caimin, ya, Pak Mahmud, ya kan nggak bisa juga mengimbangi kan, terlepas daripada katanya tata bahasanya yang tidak tepat, ya seorang profesor dia mesti tahu lah. Jadi nggak ada salahnya Gibran ditampilkan sekalipun kemarin ada sedikit kisruh di MK, ya, tetapi ternyata MK tidak membatalkan putusan MK. Hanya memang ada kode etik yang dilanggar oleh ketua MK. Tapi udah selesai kan? Ya udah, dia akhirnya KPU mensahkan. Ketika KPU mensahkan Gibran, sah dong dia sebagai peserta untuk duduk sebagai cawapres. Jadi nggak ada cacat hukumnya. Berarti yakin menang satu putaran? Saya ikut yakin bahwa Prabowo Gibran satu putaran. Oke.